Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini saudara sedang merindukan kehadiran Tuhan. Saudara sudah mempersiapkan hati saudara untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita saudara, saya mengundang kita semuanya, kita berdoa, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Jika saat ini kami boleh berada di tempat ini, jika saat ini kami boleh memuji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami. Engkau yang melayakan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan mengalir atas kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari kita lebih lagi saudara masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kita mengatakan bahwa Dia Allah Bapa kita yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Mari saudara kita lebih lagi menaikkan pujian ini. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang
hanya kepadamu Tuhan kami percaya. Kuasa-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami tetap percaya kepadamu Yesus. Haleluya. Mari sama-sama saudara katakan kepada Tuhan, Yesus aku percaya. Haleluya. Yesus ku percaya. Yesus sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus sungguh ku percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus ku percaya. Yesus sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus sungguh ku percaya. Angkat tangan saudara, katakan Yesus ku percaya. Yesus sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus sungguh ku percaya. Sekali lagi katakan lebih lagi. Yesus ku percaya. Yesus sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus sungguh ku percaya. Haleluya. Benar Tuhan, kami tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, saya mengajak kita mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Saudara, lebih lagi kita angkat pujian ini. Kita mengatakan bahwa Tuhan kita Allah yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dia adalah nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saya percaya bahwa saudara juga menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari persiapkan hati saudara. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Selamat pagi, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Walaupun secara fisik kami tidak ada di dalam satu ruangan, tetapi kami di dalam hadirat Tuhan, kami tetap sama. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Khotbah saya pagi hari ini bertema bagaimana kita mempertahankan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi sebelum saya lanjutkan khotbah saya mau mengajak saudara-saudara semua yang di rumah untuk kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini, biarlah Tuhan yang mengurapi kami, supaya kami boleh mengerti akan pesan Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam segala kebenaran. Biarlah firman-Mu yang terus menuntun langkah kami Tuhan, untuk kami sampai di tempat tujuan, di mana Tuhan sudah tentukan, supaya kami boleh berada di mana Engkau berada. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, syukur kami panjatkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mempertahankan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita? Kita akan belajar dari seorang raja di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-14. Di situ kita akan membaca ada suatu cerita di mana Raja Asa, raja yang hidupnya baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Baik tidak cukup kalau di mata manusia, tapi baik dan berkenan di mata Tuhan itu berarti orang yang melakukan semua kehendak dan perintah Tuhan. Jadi Asa ini adalah orang yang melakukan yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berarti Asa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, Raja Asa mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-14, pasal yang ke-14 mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa Asa itu menjauhkan dari tempat-tempat pengorbanan yang asing dan memecahkan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala. Bahkan Asa memerintahkan seluruh rakyat Yehuda pada waktu itu untuk mencari Tuhan. Oleh karena itu, semua rakyat di Yehuda pada waktu itu mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu berarti dia berdoa kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, dia bergantung hidupnya kepada Tuhan, dan dia benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada suatu saat Raja Asa ini mendapatkan serangan dari seorang orang dari Ethiopia, saudara. Seorang Ethiopia ini bernama Zerah. Saudara, Raja Asa itu tidak mempunyai tentara yang begitu besar. Walaupun ditambah dengan tentara orang suku Benyamin. Jumlah tentara suku Yehuda pada waktu itu 300.000 dengan perisai yang besar, dengan tombak, dan 200.000 dengan perisai yang kecil, dengan orang-orang yang pemanah. Dan ini pun orang-orang Benyamin. Jadi pada waktu orang Ethiopia itu menyerang Yehuda, perbandingan tentara orang Yehuda dan orang Benyamin melawan orang Ethiopia yaitu 1:2. 500.000 melawan 1 juta tentara Ethiopia, ditambah 300 kereta. Saudara bisa bayangkan bagaimana beratnya Raja Asa pada waktu dia harus menghadapi Zerah orang Ethiopia ini dengan tentara yang begitu besar. Tetapi Raja Asa itu tidak takut, saudara. Karena apa? Karena dia mempunyai Allah yang hidup. Dia sangat percaya bahwa Allah itu menyertai langkah hidupnya. Oleh karena itu, di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ini, Raja Asa berseru-seru kepada Tuhan.
dan dia minta pertolongan Tuhan. Pada waktu dia berseru-seru kepada Tuhan dan dia mengatakan kepada Tuhan bahwa mereka ini tidak mampu melawan tentara Ethiopia yang begitu besar jumlahnya. Oleh karena itu dia minta pertolongan kepada Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kadang-kadang kita menghadapi persoalan yang tidak bisa kita selesaikan dengan diri kita sendiri. Persoalan yang begitu besar. Kadang-kadang persoalan yang mengagetkan kita. Tetapi kita tidak usah takut, saudara. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Asa, kita juga harus lakukan. Yaitu kita berseru-seru kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan minta pertolongan Tuhan. Minta Tuhan yang membantu kita. Karena kita tidak mampu untuk menghadapi persoalan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya percaya Roh Kudus juga yang akan menolong kita. Pada waktu Roh Kudus menolong kita, Dia akan memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan hidup kita. Saudara, dan pada waktu Raja Asa ini meminta pertolongan Tuhan, Tuhan turun tangan. Karena apa? Karena hidup Raja Asa dan orang-orang Yahuda pada waktu itu berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan langsung menjawab doa Raja Asa dan orang-orang Yehuda. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Pada waktu Raja Yehuda berkata, kami bersandar kepadamu ya Tuhan, walaupun kami kecil jumlahnya dan kami harus melawan tentara yang begitu besar jumlahnya, kami tidak takut karena kami tahu kami mempunyai Allah yang besar dan Kau pasti menolong kami. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Jadi pada waktu Raja Asa dan tentaranya maju berperang melawan orang-orang Ethiopia, bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang bagi orang Yehuda. Dan pada waktu Tuhan turun tangan, semua orang Ethiopia ditewaskan. Sehingga orang Yehuda mendapatkan jarahan yang begitu besar. Bahkan ternak-ternak pun mereka dapatkan. Di dalam ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Satu kemenangan yang luar biasa, saudara, diperoleh karena Tuhan turun tangan, karena Tuhan ganti orang Yehuda berperang melawan orang Ethiopia. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada waktu saudara bersandar kepada Tuhan, pada waktu saudara berserah kepada Tuhan dan saudara berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan kita itu tidak pernah memalingkan wajahnya daripada kita. Bahkan Dia mengulurkan tangannya dan Dia menolong saudara dan saya untuk keluar dari persoalan yang tidak bisa kita lakukan sendiri, yang tidak bisa kita hadapi sendiri. Karena Tuhan kita hidup, karena Tuhan kita sangat besar. Oleh karena itu, pada waktu kita menghadapi persoalan, jangan kita lari, jangan kita takut, ya. Tapi kita harus berseru-seru kepada Tuhan dan minta pertolongan daripada Tuhan. Pada waktu saudara hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak hanya pertolongan pada waktu
Raja Asa menghadapi orang Ethiopia pada waktu itu. Tetapi selanjutnya apa yang dialami oleh Raja Asa, saudara? Di dalam pasal yang ke-15, suatu ketika ada seorang nabi yang bernama Azaria bin Oded yang pada waktu itu dihinggapi oleh Roh Allah. Saudara bayangkan seorang nabi harus bertemu dengan seorang raja yang baru menang melawan orang Ethiopia, seorang raja yang gagah perkasa, ya. Dan dia harus menemui Raja Asa. Dan Nabi Azaria ini dia menemui Raja Asa pada waktu itu. Lalu dia berkata demikian, saudara. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan berserta dengan kamu, bila mana kamu berserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Saudara, seorang nabi bertugas untuk menyampaikan suara Tuhan. Oleh karena itu, Azaria sebagai seorang nabi pada waktu itu, dia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Asa. Mau tidak mau, enak tidak enak didengar oleh Raja Asa, tetapi dia harus sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada orang Yehuda. Dan di dalam pesannya ini ada terlintas sebuah warning, ya, sebuah peringatan daripada Tuhan kepada orang Yehuda, ya, supaya mereka harus mempertahankan perkenanan Tuhan selama hidup mereka. Dikatakan, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan berserta dengan kamu. Bila mana kamu berserta dengan dia." Tuhan akan menyertai langkah kita pada waktu kita beserta dengan Tuhan. Pada waktu kita hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya hidup di dalam kita, maka penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu pasti nyata, saudara. Tidak ada satu persoalan pun yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan di dalam kehidupan kita pada waktu kita menghadapi persoalan, kesesakan di dalam hidup kita, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan. Tidak ada yang terlalu sulit pada waktu kita berjalan bersama Tuhan dan Tuhan menyertai langkah kita, maka Tuhan akan turun tangan dan Dia akan menyelesaikan setiap persoalan di dalam hidup kita. Kemudian firman Tuhan juga berkata, "Bila mana kamu mencarinya, ia akan berkenan ditemui olehmu." Kita harus mencari Tuhan setiap saat, saudara. Kita harus berdoa. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan, berarti kita sedang mencari kehendak Tuhan. Pada waktu kita mencari kehendak Tuhan setiap hari dalam hidup kita, kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Dan Dia berkenan untuk ditemui oleh kita. Saudara, kita harus menjaga kekudusan di dalam hidup kita. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin Tuhan berkenan untuk kita temui, saudara. Hanya orang yang hidupnya kudus yang bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara, kita harus menjaga kekudusan di dalam hidup kita. Dan kita sudah diberikan Roh Kudus. Oleh karena itu, minta kepada Roh Kudus supaya senantiasa menuntun langkah kita, supaya hidup kita kudus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu firman Tuhan juga berkata, "Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Saudara, ini sebuah warning yang disampaikan oleh seorang nabi kepada Raja Asa dan seluruh orang Yehuda dan orang Benyamin pada waktu itu. Ini juga sebuah warning kepada saudara dan saya, supaya kita tetap berserta dengan Tuhan. Kita tetap jangan meninggalkan Tuhan.
Ya. Karena pada waktu kita meninggalkan Tuhan, Tuhan juga akan meninggalkan kita. Hari-hari ini kita butuh penyertaan Tuhan, saudara. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh bimbingan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mencari kehendak-Nya. Kita mencari wajah-Nya setiap pagi. Oleh karena itu, pada waktu saudara mencari kehendak Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk diketemui, maka Tuhan akan menyertai langkah kita. Seberapa besar pun persoalan yang kita alami dan kita hadapi hari-hari ini, mungkin masalah COVID-19 yang membuat kita tambah malas untuk membaca firman Tuhan. Mungkin karena banyak pilihan untuk kita menyaksikan ibadah melalui streamline, ya, melalui video. Oleh karena itu, kita menunda-nunda untuk kita mengikuti ibadah hari Minggu. Saudara, kita harus lebih rajin lagi untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Mungkin saudara bisa menyaksikan beberapa video, beberapa streamline. Semuanya itu bagus karena semuanya itu akan membangkitkan iman kita. Semuanya itu akan menambah pengetahuan kita, pengenalan kita yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita butuh firman Tuhan hari-hari ini. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menuntun langkah hidup kita. Hanya firman Tuhan yang bisa meneguhkan iman kita. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman saudara dan saya akan bertumbuh, akan berkembang, akan menjadi kuat pada waktu saudara sering mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu apa reaksi daripada Raja Asa begitu dia mendengar pesan daripada Nabi Azaria? Di dalam ayat yang ke-8 dari 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Begitu dia mendengar pesan Tuhan, Raja Asa bereaksi, saudara. Apa reaksi yang pertama yang dia lakukan? Yang pertama, ia menguatkan hatinya. Dia percaya bahwa ini adalah pesan Tuhan. Pada waktu saudara membaca firman Tuhan, mungkin ada 1 ayat atau 2 ayat yang menegur saudara, ya, atau menguatkan saudara. Saudara harus bersuka cita. Saudara harus mengucap syukur karena berarti Tuhan masih berbicara kepada kita semua. Begitu juga pada waktu Raja Asa mendengar nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Azaria, dia menguatkan hatinya. Dan dia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda. Berarti dia hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak mau lagi menyembah dewa-dewa yang lain. Dia tidak mau menomorduakan Tuhan. Tetapi dia hanya menomorsatukan Tuhan di atas yang lain, saudara. Tuhan adalah nomor 1 di dalam kehidupan Raja Asa. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara harus menomorsatukan Tuhan. Pada waktu saudara menomorsatukan Tuhan, Tuhan akan menyertai langkah saudara. Tuhan akan mempermudah setiap usaha saudara. Tuhan bahkan akan menuntun langkah saudara. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Lalu tidak hanya Raja Asa, saudara, tetapi seluruh rakyat bersuka cita. Di dalam ayat yang ke-12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah mereka, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Pada waktu mereka mendengar pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Azaria, mereka tidak berleha-leha, mereka tidak menjadi malas untuk mencari Tuhan, tetapi mereka membuat
ketetapan, membuat perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Oleh karena itu, kita juga harus melakukan hal yang sama. Dengan keadaan COVID ini sebetulnya kita diberikan warning sama Tuhan, supaya kita shape up, supaya kita semua lebih rajin lagi untuk mencari Tuhan, lebih rajin lagi untuk mempertahankan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, karena kalau saudara tidak mempertahankan perkenanan Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan melihat di akhir daripada hidup Raja Asa. Saudara, sebelum itu saya akan lanjutkan, saudara. Seluruh Yehuda bersuka cita atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan, berkenan ditemui oleh mereka, dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudara, pada waktu mereka bersuka cita untuk mengadakan perjanjian, untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan memberikan keamanan di negara Yehuda pada waktu itu. Tidak ada perang lagi, ya. Semua negeri Yehuda menjadi negeri yang aman, ya. Bukankah kita hari-hari ini membutuhkan satu keamanan di dalam hidup kita? Saudara akan merasa aman, kita akan semua anak-anak Tuhan merasa aman pada waktu kita hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah pembela kita. Karena Tuhan yang akan melindungi saudara dan saya. Dan Tuhan yang akan menyertai langkah saudara dan saya. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pada waktu kita hidup di dalam Tuhan, kita akan selalu merasakan hadirat Tuhan. Pada waktu kita merasakan hadirat Tuhan, kita akan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, saudara. Supaya perkataan kita tidak sembarangan, supaya tindakan kita tidak menyalahi akan firman Tuhan, supaya tindakan kita tidak menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita, supaya kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir kita, tindakan kita adalah tindakan kasih. Kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang kita terima dengan cuma-cuma, harus kita bagikan kepada orang banyak dengan cuma-cuma juga. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sehingga di dalam ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Bayangkan saudara, negeri Yehuda menjadi negeri yang sangat aman. Tidak ada perang, ya. Karena apa? Karena Tuhan yang melindungi negeri Yehuda. Dan Tuhan yang membuat negeri Yehuda itu menjadi negeri yang aman. Saudara mau supaya negeri Indonesia ini aman, tentram, sejahtera? Beberapa hari ke depan kita akan mengikuti acara 17 Agustus, kemerdekaan bagi negeri Indonesia. Kita mau supaya negeri Indonesia ini menjadi negeri yang aman, tentram, penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, kita harus mendoakan negeri Indonesia ini menjadi negeri yang aman, seperti yang dilakukan oleh Raja Asa dan seluruh rakyat Yehuda pada waktu itu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Asa setelah Raja Asa ini mengalami kemenangan lepas kemenangan, ya, dan dia merasakan ketentraman di negeri Yehuda, rakyatnya semua tentram, rakyatnya semua aman. Lalu dia mulai terlena, saudara. Dia tidak lagi mempertahankan perkenanan hidupnya di mata Tuhan. Sehingga di dalam 2 Tawari pasal yang ke-16, saya akan bacakan ayat yang pertama. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda.
Masalahnya sepele. Tetapi Raja Baesa ini, Raja Israel pada waktu itu, mau menyerang dan melawan Yehuda. Ya. Lalu ayat yang kedua, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Saudara, pada waktu Raja Asa mendengar bahwa Raja Israel hendak menyerang mereka, lalu Raja Asa mulai panik, saudara. Dia lupa akan perkenanan Tuhan. Dia lupa akan penyertaan Tuhan selama hidup Raja Asa pada waktu itu. Oleh karena itu, dia bereaksi. Pada waktu dia mendengar, ada Raja Baesa, Raja Israel mau menyerang kita nih. Apa yang harus kita lakukan? Lalu Raja Asa mulai menghubungi Ben-Hadad, Raja Aram, saudara. Dia lupa bahwa dia mempunyai Allah yang hidup. Dia lupa untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan Allah. Dia tidak menghubungi Tuhan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan kalau orang Israel ini mau menyerang orang Yehuda pada waktu itu. Bahkan dia membuat keputusan untuk memberikan emas perak, ya, dari perbendaharaan rumah Allah dan dari perbendaharaan rumah raja pada waktu itu, tanpa berkonsultasi lagi kepada Tuhan. Seringkali kita menghadapi hal yang sama. Pada waktu kita sedang menghadapi persoalan di dalam hidup kita yang cukup berat, ya, yang datangnya tiba-tiba, kita jadi panik atau kita jadi lupa. Kita tidak membawakan persoalan hidup kita itu kepada Tuhan. Kita lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Tetapi kita mempergunakan akal pikiran kita. Kita tidak bertanya sama Tuhan, langsung kita membuat beberapa keputusan, saudara. Yaitu mencari pertolongan dari orang kiri kanan. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Dia langsung kontak si Ben-Hadad. Karena Ben-Hadad adalah orang Aram, dan dia seorang Raja Aram, dan dia mempunyai pasukan yang besar, dan dia mempunyai pasukan yang sangat kuat. Oleh karena itu dia langsung minta tolong. Dan dia membuat kesepakatan dengan Ben-Hadad dengan memberikan emas perak yang diambil dari perbendaharaan rumah Allah dan dari perbendaharaan rumah raja, tanpa konsultasi dengan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Dia lupa, saudara, bahwa pada waktu dia menghadapi 1 juta tentara Ethiopia, Tuhan yang berperang ganti orang Yehuda. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Asa. Dan Tuhan sudah membuktikan bahwa Tuhan menyertai hidupnya Raja Asa dan orang Yehuda pada waktu orang Yehuda berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita juga harus mempertahankan dan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri dalam hidup kita. Tapi kita fokus pandangan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia adalah sumber pertolongan kita. Bahwa dia adalah sumber kekuatan kita. Apa yang mustahil bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Allah kita. Oleh karena itu, kita menghadapi persoalan yang datangnya tiba-tiba. Tidak usah kecut dan tawar hati. Kita berseru-seru kepada Tuhan, masuk di dalam ruangan kamar kita berlutut dan kita berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap pergumulan kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan kita itu tidak terlalu jauh
pendengarannya. Dan Tuhan kita itu tidak terlalu jauh tangannya untuk memberikan pertolongan. Dan Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Saudara, pada waktu Raja Asa meminta pertolongan Ben-Hadad, Raja Aram, langsung dengan upeti yang begitu banyak, emas perak ya, yang diterima oleh Ben-Hadad, tentunya ya kiri kanan oke. Yang mana yang lebih banyak kasih upeti, itulah yang dilakukan oleh Ben-Hadad. Oleh karena itu Ben-Hadad langsung memutuskan mengirim panglima-panglimanya untuk memerangi Raja Israel. Dan Raja Israel mengundurkan diri dan membatalkan rencananya untuk melawan Raja Asa, orang-orang Yehuda. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi tidak sampai di situ Raja Asa. Kemudian pada waktu dia berada di tempat kerajaannya, ada seorang nabi yang bernama, di dalam ayat yang ke-7 saya bacakan, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Pada waktu saudara bersandar kepada manusia, pada waktu saudara bersandar kepada kekuatan seseorang, maka saudara akan mengalami kerugian yang besar dalam hidup saudara. Seperti apa yang dialami oleh Raja Asa. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, karena dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Sudah dibuktikan pada waktu orang Yehuda melawan orang Ethiopia, Tuhan menyerahkan orang Ethiopia kepada orang Yehuda, sehingga orang Yehuda dapat dibasmi. Ya, Tuhan berperang ganti Raja Asa dan orang Yehuda. Dan Tuhan hanya mengingatkan melalui Hanani, ya, pelihat, bukankah pada waktu engkau melawan orang Ethiopia, Tuhan memberikan semua orang Ethiopia itu ke dalam tanganmu? Masa melawan baru mau diserang oleh orang Israel, langsung Raja Asa meminta pertolongan dari Ben-Hadad Raja Aram? Di ayat yang ke-9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Kalau kita bersandar kepada manusia, maka kita melakukan sesuatu yang bodoh di mata Tuhan. Karena kita bersandar kepada manusia. Kemampuan manusia itu terbatas, saudara. Tetapi kita bersandar kepada Tuhan yang tidak ada batasnya. Oleh karena itu Tuhan pasti menang pada waktu kita menghadapi musuh-musuh kita. Saudara, mata Tuhan itu menjelajah di seluruh bumi, saudara. Oleh karena itu, Dia akan memberikan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati, ya, terhadap Dia. Pada waktu saudara bersungguh hati mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya, mengikuti perintah-Nya, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada saudara dan saya. Saudara, kita mempunyai Tuhan yang begitu hebat, saudara. Begitu luar biasa. Dan Dia sanggup memberikan pertolongan kepada saudara dan saya, yang saat ini sedang mengalami himpitan di dalam hidup kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita semua. Dan karena dikatakan bahwa Raja Asa melakukan hal yang bodoh oleh Hanani, maka Raja Asa merasa kecewa dan dia sakit hati, sehingga dia memenjarakan
Hanani ini dan beberapa nabi lagi yang lain dan orang-orang Yehuda. Saudara, di sini terlihat satu kemerosotan rohani di dalam kehidupan Raja Asa. Karena dia tidak mau mendengar suara Tuhan lagi yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Ya. Tetapi dia lebih mendengar suara orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia lebih bersandar kepada manusia. Dia lebih bersandar kepada Raja Aram, Ben-Hadad, yang kemampuannya sebenarnya terbatas. Ya. Tetapi pada waktu saudara bersandar kepada Tuhan yang tidak ada batasnya, maka saudara pasti akan diberikan kemenangan di dalam setiap pergumulan saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu Raja Asa kecewa, ya, dan dia sakit hati kepada Hanani, lalu dia mengalami satu penyakit di dalam hidupnya. Kakinya mulai sakit, saudara. Karena sudah terjadi kemerosotan rohani di dalam hidup Raja Asa, dia tidak mencari Tuhan untuk meminta kesembuhan, tetapi dia bersandar kepada tabib-tabib untuk mendapatkan kesembuhan. Walaupun pada akhirnya dia tidak mendapatkan kesembuhan karena dia tidak minta pertolongan dari Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakitnya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha ajaib. Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Tetapi Raja Asa lupa. Dia tidak minta pertolongan kepada Allah Bapa di surga. Dia tidak minta pertolongan kepada Tuhan untuk menyembuhkan sakitnya. Oleh karena itu, saudara, hari-hari ini kita harus menjaga perkenanan Tuhan di dalam hidup kita, supaya janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang berjanji tidak pernah gagal atau tidak pernah mengecewakan kita untuk menepati janji-janjinya. Pada waktu Tuhan menepati janji-janjinya, itu membuktikan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dari janji-janjinya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita tetap sama. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita senantiasa terus berusaha dengan berdoa, ya, membaca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan, supaya kita menjaga perkenanan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya setiap kita hidup kudus. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita mencari Tuhan dan Dia berkenan untuk ditemui oleh kita. Oleh karena itu, hari-hari ini mari kita hidup kudus. Ya. Minta pertolongan kepada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan menuntun saudara untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa COVID-19, virus corona akan berlalu sebentar lagi, saudara. Tetapi jangan menunggu sampai COVID-19 ini berlalu dari kita. Tapi sekarang kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan lupa, saudara, bahwa kita harus terus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah penuntun bagi langkah kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita jangan memadamkan, ya, semangat kita untuk terus mencari kehendak Tuhan. Karena tanpa kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak mungkin kita berjalan di dalam kebenaran. Ya. Karena di luar daripada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kalau kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjaga kekudusan di dalam hidup kami, mempertahankan supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan.
mempertahankan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita, supaya janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Sebab Tuhan yang berjanji tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan, terima kasih. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami pergumulan di dalam hidup mereka. Tuhan, berikan jalan keluar. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan menolong setiap mereka. Untuk mereka yang sedang sakit, biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib yang menjamah tubuh mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka yang berbeban berat, mereka datang kepadamu, dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa juga ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang meluruskan langkah mereka, yang letih lesu, yang berbeban berat, yang memerlukan financial needs, oh God, yang memerlukan pertolongan finansial, yang memerlukan pertolongan ekonomi. Biar Tuhan yang membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-berkat Tuhan. Pada waktu mereka setia, taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dan pada saat ini, mari saya mau mengajak saudara-saudara di rumah untuk mengangkat tangan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, stay home, stay healthy, tetap membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini saya juga mau memberikan sedikit penjelasan untuk ibadah offline yang tidak lama lagi akan kita mulai. Bagi saudara-saudara yang di bawah umur 12 tahun, tidak diperkenankan untuk sementara ini datang ikut di dalam ibadah offline. Ini bukan peraturan yang dibuat oleh Gereja GBI Kunir, tapi ini adalah peraturan yang dibuat oleh kantor BPH GBI dan dari Menteri Agama sebagai protokol kesehatan yang harus kami ikuti dan harus kami lakukan. Dan juga untuk orang-orang jemaat yang saya kasihi yang sudah berumur di atas 60. Saya minta supaya saudara-saudara untuk tetap tinggal di rumah. Nanti kita akan tetap ada video yang akan ditayangkan, video yang akan diambil di dalam ibadah offline supaya bisa ditayangkan untuk saudara-saudara yang sudah berumur di atas 60. Dan khususnya bagi orang-orang yang tidak sehat, ya. Ada penyakit yang sangat berbahaya seperti sakit jantung, darah tinggi, diabetes, supaya sakit gula, supaya bisa tinggal di rumah, ya, dan mengikuti ibadah dengan video. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demikian penjelasan saya supaya semuanya ini untuk kebaikan saudara-saudara semua. Bukan untuk kebaikan kami, tetapi untuk kebaikan saudara-saudara semuanya. Supaya tidak terjadi klaster baru di tempat kami. Supaya semua kita menjadi jemaat Tuhan yang sehat, tetap diberkati Tuhan, ya, dan tetap mengikuti ibadah walaupun kita mengikutinya dari rumah. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Apa